Nah, kita ke soal nomor 11 ya. Penerapan uji emisi gas buang kendaraan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran apa? Udah gampang banget ini soalnya. Nah, uji emisi gas buang ini bertujuan untuk apa saja sih? Nah, tujuan dari uji emisi ini itu sebenarnya baik banget buat lingkungan. Tuh, menjaga dari pencemaran udara. Nah, selain itu juga dapat mengetahui kinerja dari kendaraan, apakah masih baik ataukah buruk, kayak gitu. Selain itu juga dapat mengetahui tingkat efektivitas proses pembakaran dari bahan bakar pada mesin. Nah, ini menggunakan analisa kandungan CO2 dan HC dalam gas buang. Nah, ini penting banget karena kan kendaraan kan pasti mengeluarkan asap yang dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu harus diuji apakah tingkat emisi gas buangnya ini tinggi apa enggak, kayak gitu. Selain itu juga dapat mengirit. Akhirnya kalau udah tahu uji emisi gas buangnya, dapat mengirit, otomatis mengirit bahan bakar dari yang punya kendaraan, kayak gitu. Nah, kalau udah gini pastinya untuk menjaga lingkungan agar sehat, sebab udara bersih dari asap kendaraan yang punya emisi yang tinggi, kayak gitu. Nah, 11 jawabannya yang E. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Soal nomor 12 kita baca dulu ya. Ini ada karakteristik objek pada citra. Yang pertama, bentuk dan ukuran rumahnya sama. Gimana ya? Ini misalkan bentuk dan ukurannya rumahnya sama, segini-segini semua. Ini anggap saja sama ya. Kemudian yang kedua, pola perumahan memanjang mengikuti jalan raya. Berarti ini ada jalan. Jarak rumah satu dan yang lain itu sama. Jadi mungkin ini sekitar berapa ya? 1 meteran ya, atau 2 meteran antar rumah. Jarak, kemudian yang keempat, sekitar rumah terdapat pekarangan yang luasnya sama. Nah, mungkin sini itu yang dibuat pekarangan ya, antar rumah. Kemudian tanpa ada tanaman dari bertekstur sedang sampai kasar. Nah, ini mungkin kayak gini ya. Jadi teratur. Jadi perumahannya itu teratur. Kemudian ada lahan yang sama yang buat sekitar rumah ada pekarangan yang luasnya sama, dan kemudian ada tanaman yang bertekstur sedang sampai kasar. Mungkin tanamannya ini bisa kelihatan ya. Mungkin ada pohon-pohon sini. Jadi ada yang sini, mungkin di sini yang lebih rimbun. Jadi ada yang bertekstur sedang sampai kasar. Maksudnya kasar ini berarti yang sangat rimbun. Kemudian yang sedang ini yang tidak begitu banyak ya jumlahnya. Gitu. Nah, di pertanyaannya, objek yang tergambar kemungkinan permukiman di daerah mana? Kalau misalkan permukimannya teratur seperti ini dan ada jarak-jarak seperti ini, itu bisa dimungkinkan kalau pemukimannya terletak di wilayah transmigrasi. Nah, ini transmigrasi apa yang bentuknya seperti ini? Itu transmigrasi bedol desa. Nah, contoh dari transmigrasi bedol desa itu di mana? Di Desa Jatigede. Karena di situ ada faktor pembangunan waduk raksasa.
Maka dari itu penduduknya harus diungsikan. Nah, pas diungsikan ini pemerintah setempat itu akan membuatkan rumah yang berdekatan seperti ini, yang teratur seperti ini. Itu karena sudah direncanakan akan dipindahkan penduduknya kayak gitu. Jadi jawaban nomor 12 itu yang C ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Kita baca dulu soalnya. Untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat bencana letusan gunung api, upaya preventif yang seharusnya dilakukan adalah apa itu preventif? Preventif itu berarti sebelum terjadi bencana atau pra bencana ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan saat sebelum terjadi bencana atau prabencana? Apakah membuat pondasi rumah dengan batu kali? Apakah ini memungkinkan untuk kita selamat dari letusan gunung api? Belum tentu ya. Kemudian yang kedua, membangun rumah kuat di lereng gunung. Nah, rumah kuat sekuat apapun misalkan letusan gunung api ini besar, itu tidak bisa meminimalisir jumlah korban jiwa maupun material kayak gitu. Jadi kalau usaha yang kita lakukan untuk membangun rumah kuat di lereng gunung itu masih belum memungkinkan kayak gitu. Nah, kemudian mengenali tanda-tanda gunung meletus. Nah, ini benar banget, tanda-tanda gunung meletus itu berupa sosialisasi sejak dini. Sosialisasi sejak dini. Tuh, baik dari kecil, terus itu diberikan ke warga, itu juga boleh. Terus memperbanyak bunker sebagai tempat berlindung. Nah, kalau misalkan memperbanyak bunker sebagai tempat berlindung, ini pasti membutuhkan biaya yang besar oleh pemerintah. Nah, sedangkan misalkan tetap membangun adanya bunker, terus kita buat rumah yang kuat pondasi, tapi kalau tidak diberikan sosialisasi sejak dini, kalau gimana sih tanda-tanda gunung meletus itu, misalkan terjadi gemuruh, terus hewan-hewan itu dari pegunungan itu turun semua kayak gitu, kita tidak diberikan sosialisasi seperti itu, maka ya usaha untuk membangun pondasi rumah kuat maupun bunker itu akan sia-sia. Sebab terletak di sini nih, di sosialisasi sejak dini. Itu pentingnya kenapa kita harus mengenali tanda-tanda gunung akan meletus. Kemudian yang ke E ini, mengevakuasi penduduk ke tempat yang jauh dari gunung api. Nah, ini otomatis saat bencana ya, bukan prabencana ya, kayak gitu. Maka nomor 13 jawabannya yang C. Kita ke soal nomor 14 ya. Pola pengembangan wilayah di negara maju. Gimana kira-kira pola pengembangan wilayah di negara maju? Yang pertama, apakah membangun untuk mengatasi permasalahan? Bukan ya, orang negara maju itu tidak berorientasi pada permasalahan, tapi lebih ke solusi yang telah diterapkan. Kemudian membangun fasilitas sesuai dengan perencanaan. Apakah seperti ini? Direncanakan terus dibangun fasilitas? Tidak juga. Kemudian mengembangkan wilayah sesuai dengan kebutuhan parsial. Iya, benar, tapi belum mendukung untuk menjadi negara maju. Ada faktor lain. Nah, ini yang mengembangkan zona industri sesuai peruntukannya. Nah, kita tahu bahwa negara maju itu kan rata-rata di bidang jasa, kemudian ada industri, kemudian ada teknologi kayak gitu ya. Jadi jarang yang berorientasi kayak di pertanian. Maka dari itu, karena mereka bergeraknya di bidang ini, jasa, industri sama teknologi, nah ini bisa menjadikan negara itu akan maju. Karena dari ketiga bidang ini sangat dibutuhkan, dan ini lebih ke sumber daya manusianya yang tinggi kayak gitu, sehingga akan mendorong terbentuknya negara maju. Kemudian yang E ini membangun wilayah dengan konsep kurang terintegrasi. Nah, ini malah bukan ya,
harus terintegrasi malahan orang negara maju tuh. Jadi karena negara maju itu orientasinya pada sini, industri, jasa maupun teknologi, karena mereka punya SDM yang tinggi, maka pola pengembangannya itu di zona industri sesuai dengan peruntukannya kayak gitu untuk menopang perekonomian di sana. Maka jawabannya dari soal nomor 14 itu yang D. Kita ke soal nomor terakhir ya. Kita baca dulu. Antara kota A dan desa B akan dibangun pusat perbelanjaan. Jika kota A berpenduduk 45.000 jiwa dan desa B berpenduduk 5.000 jiwa, sedangkan jarak kota A dan desa B itu 16 km, maka pusat perbelanjaan tersebut dibangun pada jarak berapa? Tuh. Ini pakai rumus interaksi desa dan kota ya, dimana rumus itu interaksi antara kota A dan desa B itu pasti ada jarak, distance, jarak dari kota A dan B itu per 1 akar dari penduduk di kota A per penduduk di kota B. Jaraknya tadi 16 km antara kota A dan desa B. Kemudian penduduk dari kota A itu 45.000 jiwa per 5.000 jiwa dari penduduk desa B. Nah, 16 per 1 ditambah 45.000 dibagi 5.000 tuh ada 9 ya. Maka 16 ditambah akar 9, 16 1 ditambah akar 9 itu kan 3. Maka 16 dibagi 4 tuh ada 4. Nah, gimana kita tahu caranya antara A sama B? Dari mana? Itu yang diketahui yang penduduknya yang banyak. Yang sini. Yang kota ya. Penduduk kota A. Tuh, karena kan sini kan penduduknya yang lebih banyak, otomatis di penduduk yang lebih banyak itu akan cenderung menuju lokasi atau suatu tempat yang direncanakan akan dibangun fasilitas umum, misalkan ini pusat perbelanjaan ya di soal ini kayak gitu. Jadi jawabannya 4 km dari A. Jawabannya yang A ya, nomor 15. Selesai. Terima kasih.